Assalamualaikum Bunda, selamat datang di channel YouTube Ajeng Kersani. Apa kabar Bun? Bismillah ya Bun, Bunda semua diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan keselamatan dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Hari ini saya dan anak saya pergi untuk belanja bulanan. Kami hanya pergi berdua saja ya Bun. Belanja bawa anak itu ada tantangan tersendiri ya Bun, apalagi kalau si kecil lagi aktif-aktifnya. Tips dari aku kalau lagi bawa anak belanja, pastikan anak kita sudah makan dulu biar nggak rewel. Ini tadi saya beli stick ya Bun, yang jelas disukai sama anak-anak. Jadi yang saya beli ini udah sepaket, chicken double, puding, dan orange juice. Singkat cerita, ini sticknya sudah datang. Sebenarnya anak saya lagi sakit panas Bun, dia baru susah makan, dan ini dia request mau stick ayam di supermarket. Pasti kalian sudah tahu ini stick apa. Ada yang bisa tebak nggak ini saya belanja di supermarket mana? Yang tahu coba tulis di kolom komentar ya Bun. Jadi stick ini benar-benar enak sekali loh Bunda Bundi. Saking enaknya ini sampai ludes habis gak tersisa. Gak percaya? Cobain deh Bun kapan-kapan. Selesai makan kita lanjut buat belanja bulanan. Berhubung stok di rumah juga sudah pada habis, jadi sekalian deh. Supermarket ini tuh deket banget Bun dari rumah, sekitar 5 menit sampai. Dan di supermarket ini lumayan lengkap dan murah-murah Bu. Di daerahku sini supermarket inilah yang paling mendominasi dan paling ramai. Dari sini kalian sudah bisa tebak belum saya ada di kota mana dan supermarket apa? Jangan lupa tulis di komen Bunda Bundi, penasaran ada yang bisa tebak nggak ya? Di sini baru banyak promo Bun, promo dan diskon awal tahun. Asli deh Bun, di sini tuh harus kuat iman agar struk belanja nggak panjang. Harus fokus tujuan apa yang harus kita beli, jangan sampai boncos. Meleng dikit aja fix bakalan tipis tuh dompet. Semenjak jadi ibu, aku sangat menunggu momen grocery seperti ini. Karena selain belanja kebutuhan, kita para ibu sekalian healing cuci mata. Setuju gak sih Bun? Kayak ada rasa happy gitu buat grocery bulanan. Ini tuh juga momen yang paling ditunggu anakku. Iya betul, dorong dan naikin travelator seperti ini yang paling ditunggu pada saat grocery. Relate gak sih Bun? Ini tuh kayak combo gitu, mama happy, anak juga happy. Tapi ini tuh bener-bener rempong ya Bun. Buat bunda-bunda yang punya balita yang belanja cuma berdua aja tuh pasti tahu serempong apa. Apalagi anak aku tuh maunya dorong sendiri seperti ini dan gak mau diarahin. Takut banget kalau nabrak display, adrenalin mamanya jadi terpacu ya Bun. Tapi gak apa-apa, saya biarin aja Bun sambil saya pantau. Karena anak umur segini tuh lagi explore gimana cara dunia bekerja. Jadi sekarang aku tuh sebagai mama baru belajar untuk memahami grow up anak. Terkadang kita sebagai orang tua ternyata juga harus mendengar apa mau anak. Singkat cerita, ini anakku minta dibelikan popcorn. Nih, tapi ini kadaluarsanya tanggal berapa nih? Bentar, 2026. Nah, berapa? 2. Enggak. Gula dek. Masukin dek. Nah, taruh. Sabar, mama mau ambil jamur dulu. Nah, masukin dek. Tapi blue band semua itu. Iya, tinggal blue band semua tapi
Di sini saya ambil sitrun buat cuci baju dan bed cover. Ada yang pernah nyoba belum? Kapan-kapan saya share deh gimana cara saya mencuci bed cover. Di sini saya ambil minyak kelapa buat anakku. Ada yang sama nggak bun? Anaknya cuma cocok pakai minyak kelapa. Karena kalau pakai sawit anak mudah batuk. Tapi kenapa setiap hari, setiap bulan rasa-rasanya harga minyak kelapa semakin mahal. Harga minyak kelapa 2 kali lipat dari minyak sawit. Banyak dari kita milih untuk membeli minyak sawit. Rasa-rasanya kita seperti dipaksa untuk membeli minyak sawit dikarenakan perbedaan harga yang begitu jauh. Di sini saya ambil 4 cup minyak sawit. Ini tuh saya nyicil untuk hampers lebaran buat satpam perum dan tukang sampah. Jumlahnya sama seperti gula kecil yang saya ambil tadi. Nah, ini paling penting. Gak lupa saya juga ambil garam. Di sini saya ambil yang merek Dolphin. Menurut saya rasa asin dari Dolphin itu pas, karena terkadang ada garam yang dipakai banyak pun dia nggak begitu asin, dan ada juga yang dikit saja dia sudah asin. Jadi kalian tim garam merek apa bun? Komen di bawah ya. Lanjut, di sini saya ambil micin. Biasanya saya pakai Ajinomoto, tapi nggak tahu kenapa hari ini banyak yang kosong, jadi saya pilih ini saja. Micin ini saya gunakan untuk jualan saya, yaitu pempek asli Palembang. Saya berjualan pempek Palembang asli karena suami saya asli orang Palembang, dan sampai sekarang pun masih mobile ke kota pempek tersebut. Akan tetapi saya dan anak saya ada di kota The Spirit of Java. Ya betul, siapa tadi yang sudah nebak dan benar? Saya tinggal di kota Solo. Kota kecil yang padat penduduk, tapi kota ini sudah sangat berkembang pesat. Mulai dari infrastruktur, bangunan tata kota, rumah sakit, dan juga sudah banyak pelajar yang merantau untuk sekolah di kampus UMS dan UNS. Jadi Solo tuh berasa second opinion gitu kalau buat pelajar antara Jogja dan Solo. Kenapa bisa begitu? Ya karena Jogja dan Solo juga sangat dekat dan budaya yang begitu mirip. Kapan-kapan saya ajak kalian jalan-jalan lihat budaya dan kuliner di Solo. Kembali ke topik video, di sini saya membeli cotton bud. Biasanya cotton bud hanya saya gunakan untuk membersihkan telinga bagian luar. Siapa dari bunda-budi yang masih bersihin telinga sampai ke dalam pakai cotton bud? Jangan ya bun, itu malah mendorong kotoran semakin dalam ke telinga. Jadi sebaiknya bersihkan telinga itu di bagian luarnya saja, karena kotoran telinga biasanya keluar sendiri. Beda kasus kalau kotoran telinga kalian keras. Nah, kalau itu kalian harus pergi ke dokter THT ya bun. Di sini saya ambil tisu. Ternyata ada yang lebih murah. Kita ganti tisunya, hihihi. Biasa emak-emak ada yang murah dikit langsung pindah ke yang lain. Di sini anakku udah mulai capek ya bun, makanya dia minta duduk di travelator. Lanjut ke area cuci piring. Gak lupa kita beli busa dulu buat stok. Kita pilih-pilih dulu spons cuci piringnya, yang pasti yang paling murah. Ya karena bentuk dan bahannya sama, jadi naluri emak-emak pasti pilih yang paling murah. Kalian begitu juga nggak sih bun? Atau cuma aku yang begitu ya? Ngomong-ngomong soal spons, kalian biasanya pakai yang model gimana bun? Kalau saya cocok yang seperti ini, tidak merusak panci granitku. Karena dulu pernah ganti yang agak kasar, malah bikin baret panci granitku. Sedih banget deh. Lanjut ke sabun cuci piring. Di sini saya beli yang besar sekalian ya bun. Untuk mereknya saya nggak terlalu peduli, saya hanya ambil yang paling murah karena fungsi dan kegunaannya sama saja. Sebagai ibu sekarang saya pikirkan hanyalah menekan pengeluaran tetapi tidak mengurangi keperluan. Ngomong ngopo to bun kok mumet hihi. Jadi contohnya ya kayak tadi, semisal beli deterjen dengan fungsi dan kegunaan sama, pilih saja yang termurah untuk menekan biaya. Kita tetap membeli kebutuhan yang seharusnya kita beli, bukan berarti menekan biaya tidak membelinya. Pasti bunda-bunda lebih paham dan pengalaman dari aku, apalagi kalau soal promo dan diskon. Gimana nih bun, sudah pada belanja bulanan belum? Ngomong-ngomong, gak terasa keranjang belanjaan sudah mau penuh. Ditambah ada bocil, berasa kayak lagi kardio yang terselubung. Singkat cerita, saya sudah selesai payment di kasir, habisnya sekitar 600 ribuan. Maaf ya bun, saya gak sempat videokan waktu payment di kasir. Biasanya bunda habis berapa nih kalau belanja bulanan? Jangan bilang kalau kalap dan melebihi ST
estimasi yang seharusnya. Hihihi. Di sini kita mau pulang, malah salfok sama cermin lucu ini. Pas sudah sampai depan, anakku minta buat kasih makan ikan di kolam ikan supermarket ini. Jadi supermarket ini ikoniknya memang ada di taman yang luas dan ada kolam ikan besar. Kita bisa kasih makan ikannya. Mereka juga menjual pelet ikan. Sebelum ke kolam ikan, di sini saya salfok. Ada celana pendek 100.000 dapat 3. Jadi di sini saya pilih-pilih dulu dan akhirnya saya beli 2 buat suami dan 1 buat saya. Kebetulan sekali saya memang lagi cari celana pendek buat suami. Dikarenakan celana pendek suami sudah banyak yang bolong. Singkat cerita, saya sudah sampai di kolam ikannya. Lihat bun, sangat asri banget di sini. Besar-besar banget kan ikannya. Di sini anakku sudah nggak sabar banget buat ngasih makan ikannya. Mama bukain dulu ya. Anakku udah minta turun dari travelator dan mau kasih makan ikan dari dekat. Pokoknya ini supermarketnya kids friendly banget deh. Mana cuma 5 menit dari rumah. Di sini kita nongkrong sambil kasih makan ikannya agak lama ya bun, sekalian refreshing. Akhirnya selesai juga petualangan belanja kita hari ini. Cuaca di luar panas banget, tapi pohon-pohon di sini bikin suasana jadi adem. Makasih ya bun sudah temenin saya dan si kecil grocery bulanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.